Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya fikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berfikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan tirakat yang ke-383 ini kita akan mencoba mengurai Quran surat 23 ayat 60. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Sama seperti biasa, sebelum kita mengurai kalimat dari ayat ini, kita klasifikasikan terlebih dahulu setiap bentuk katanya. Yang pertama kita lihat ini adalah huruf wa. Wa ini adalah lain-lain bentuk kata, yaitu termasuk kepada harfu atfin atau huruf ataf ya. Selanjutnya allazina. Allazina kita lambangkan B karena ini adalah kata benda, isim mausul atau kata penyambung, sama seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, bahwa fungsi dari kata penyambung ini adalah bentuk kata yang merangkaikan kata atau kalimat menjadi satu rangkaian. Kemudian setelah isim mausul ini itu harus ada jumlah atau harus ada kalimat yang jatuh setelahnya yang nanti disebut dengan silah. Silah ini sama dengan anak kalimat, karena untuk isim mausul ini adalah bentuk kata yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada silah. Nah, kemudian untuk allazina ini adalah untuk golongan laki-laki jamak, sehingga nanti untuk silahnya atau jumlah yang jatuh setelahnya itu nanti akan ada dhamir yang kembali kepada allazina yang sebanding dengan allazina, yaitu hum. Selanjutnya bentuk kata penyambung yang lain selain allazina ada juga ma. Ma ini artinya apa yang, atau artinya sama dengan bisa juga sesuatu yang ya. Kemudian ada lagi man ya. Man ini artinya sama dengan siapa yang. Selanjutnya kita lihat bentuk kata yu'tuna. Nah, ini yu'tuna ini adalah kata kerja, maka kita lambangkan K. Biasa untuk kata kerja ini kita tinjau dari 6 aspek peninjauannya. Yang pertama kita lihat dari jumlah huruf, dari jenis huruf. Dari jenis huruf ini adalah budug berimpit. Budug berimpit. Jadi dari kata ata ya'ti ya, di situ a ta ya. Itu untuk kata kerja 3 huruf pokok pola 3 budug berimpit. Kemudian dilihat dari aspek jumlah hurufnya, untuk yu'tuna ini adalah kata kerja 3 huruf tambah 1 atas pola 1, yaitu pola af'ala yuf'ilu if'alan. Sehingga dari ata ya'ti dipindah pola atas pola af'ala yuf'ilu menjadi ata yu'ti ya. Kemudian dilihat dari aspek yang ketiga, yaitu kebutuhan objek. Ini adalah yang membutuhkan objek. Dan yang keempat itu dari keadaan kerja, ini kata kerja lagi dalam keadaan aktif ya, aktif. Selanjutnya dilihat dari pedas, ini adalah kata kerja lagi untuk dhamir hum. Jadi tadi yu'ti untuk tunggalnya, yu'tiyani, yu'tuna. Jadi di situ dhamir hum yang asalnya bentuknya itu adalah yu'tiyuna. Maka di sini ada ibdal, yaitu
dengan membuang huruf budug. Selanjutnya, sebagai tanda pembuangannya, maka harkat dari huruf budug ini diberikan kepada huruf yang sebelumnya. Jadi asalnya yu'tiyuna dibuang, kemudian harkat dipindah ke huruf sebelumnya menjadi yu'tuna. Ya, jadi ini untuk domir hum. Kemudian yang terakhir kita lihat untuk perubahan harkat akhirnya, ini adalah dalam keadaan rafa atau damah. Jadi untuk budug akhir ya ataupun waw, untuk ciri rafa ya, yang pertama adalah dengan in prinsip damah. Artinya in prinsip damah ini damah yang tidak terlihat, tetapi secara prinsip ini sedang dalam keadaan damah. Itu berlaku untuk domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Kemudian ciri rafa yang lain untuk bentuk dua itu dengan alif nun. Ya, jadi yu'tiyani. Nah, itu cirinya dengan alif nun. Kemudian ciri yang lain itu dengan waw nun. Itu untuk domir hum, yu'tuna. Kemudian untuk domir antum juga sama. Selanjutnya ciri yang lain adalah iya nun. Itu dengan iya nun untuk domir anti. Jadi itu ya, yu'tuna. Nah, ini adalah kata kerja lagi yang artinya selain datang, bisa juga ini artinya itu adalah melaksanakan atau melakukan atau juga bisa berbuat. Selanjutnya ma. Nah, ini adalah isi mausul. Tadi seperti sudah disampaikan, selain bentuknya allazina, allazi dan petanya, itu bentuk isi mausul itu adalah ma tadi ya, ma. Kemudian yang selanjutnya adalah atau. Nah, tadi atau sudah kita sebutkan pada yu'tuna. Nah, itu atau ini adalah kata kerja telah dari 3 huruf tambah 1 pola 1 tadi, pola af'ala. Ya, af'ala yuf'ilu. Jadi ata untuk domir huwa, kemudian ataya untuk domir humanya, dan untuk domir hum itu menjadi atau. Asalnya atayu ya. Itu berdasarkan pola, maka di sini sama ada pembuangan huruf budug dan harkatnya. Sehingga asalnya atau, atayu menjadi atau ya. Untuk artinya sama ya. Kemudian untuk perubahan harkat akhir ini sedang mabni damah. Mabni damah, tetapi ini karena terjadi pembuangan huruf budug beserta harkatnya, ini tidak terlihat. Kemudian selanjutnya huruf wa, ini L, sama dengan tadi yang pertama kita bahas. Selanjutnya kita lihat bentuk kata kulubuhum. Nah, kulubuhum ini adalah bentuk kata majmuk, yaitu gabungan 2 kata, yaitu dari kulubun dan hum ya. Kita lihat bentuk kata kulubun. Bentuk kata kulubu di sini karena ketentuan dari kata majmuk, maka tanwin untuk kata pertama majmuk itu dibuang ya. Tidak boleh tanwin ataupun alif lam. Kemudian kulubu ini dilihat dari aspek peninjauan asal usul. Ini adalah kata benda asli untuk nama sesuatu golongan perempuan dalam jumlah jamak. Jadi untuk tunggalnya kalbun, kalbani, kulubun ya. Jadi menggunakan jamak taksir atau jamak rusak. Yang dimaksud dengan jamak rusak ini adalah bentuk jamak yang dengan jalan itu mengobrak-abrik bentuk tunggalnya, baik harkat maupun hurufnya. Kemudian yang artinya ini adalah hati.
Selanjutnya untuk mudhafun ilaihnya itu adalah dhamir hum. Hum ini KPNO, kita lambangkan B ya, karena ini adalah kata benda. Jadi qulubuhum, hati mereka. Kemudian kita lihat bentuk kata wajilatun. Nah, wajilatun di sini ini kita lihat dari aspek asal usulnya, ini adalah kata benda jadian untuk bisa bentuk pelaku maha ya. Bentuk pelaku maha itu dari kata kerja 3 huruf pokok pola 4 budug awal waw, wajila, yajalu, wajalan, yang artinya bisa takut, merasa takut, atau bisa juga gemetar ya, menggetarkan. Jadi wajilatun ini adalah artinya sama dengan yang sangat menggetarkan, yang paling menggetarkan. Nah, ini untuk golongan adalah golongan perempuan. Jadi untuk wajilatun ini menjadi sifat dari qulubuhum. Nah, ini sebanding dengan sifat mausuf ini sama ya, sebanding dalam hal golongan. Jadi kalau mausufnya itu golongan perempuan, maka sifatnya adalah harus sama golongan perempuan. Kemudian kita lihat bentuk kata anna. Nah, anna ini adalah kawan dari inna yang fungsinya sama, yaitu mempatahkan pokok dan mendamahkan keterangan. Artinya itu sama dengan sebenarnya, sesungguhnya, atau bisa juga benar-benar ya. Selanjutnya hum, ini adalah KPNS. B kita lambangkan, ini dalam keadaan fathah, itu karena terkena fungsi dari anna, yang nanti hum ini menjadi pokok kalimat anna. Selanjutnya kita lihat huruf ila. Nah, ila ini adalah lain-lain bentuk kata. L kita lambangkan, ini adalah jenis kata sandang atau harfu jar ya, dimana kata sandang ini adalah kata depan dari suatu kata benda, dimana harkat akhir dari kata benda yang disandangkan itu harus berbaris kasrah, karena tadi fungsi dari huruf jar itu mengkasrahkan kata benda yang jatuh setelahnya. Arti dari ilah itu silahkan dicek kembali ya. Ini bisa ke, bisa terhadap, bisa menurut, bisa menuju, atau atas ya. Kemudian kita lihat bentuk kata selanjutnya, ini adalah bentuk kata rabbihim. Ini pun sama, ini adalah bentuk kata majemuk, yaitu dari rabbi dan him ya. Kita lihat rabbi. Rabbi ini adalah pelaku sangat, pola fa'lun, itu dari kata kerja bengek pola 2, rabba yarubu rabban, sehingga bentuk pelakunya itu rabbun ya. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, rabbun ya itu untuk tunggalnya, rapa, rabbun, rabbani, arbabun, rabbatun, rabbatani, rabbatun. Kemudian untuk kasrahnya, karena di sini adalah kasrah, perubahan harkat akhirnya karena tadi fungsi dari ilah menjadi rabbin, rabbaini, arbabin, rabbatin, rabbataini, rabbatin, yang artinya pembimbing. Selanjutnya di sini him, mudhafun ilaihnya ya, bentuk kata kedua dari majemuk. Nah, ini adalah KPNO dalam keadaan kasrah ya, kasrah karena menjadi kata kedua dari majemuk. Dan yang terakhir kita lihat bentuk kata raji'una. Nah, ini adalah kata benda jadian, bentuk kata pelaku biasa dari kata raja'a yarji'u, pola 3 ya. Nah, yang artinya di sini adalah kembali. Jadi raji'un, raji'ani, raji'una, mereka atau yang kembali ya, yang kembali. Ini untuk perubahan harkat akhirnya
Ini dalam keadaan rafa atau domah. Jadi itulah klasifikasi setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Selanjutnya kita urai kalimat dari ayat ini. Yang pertama, kita bagi dulu ayat ini ke dalam dua anak kalimat, ya. Anak kalimat yang pertama adalah wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kemudian anak kalimat yang kedua, annahum ila rabbihim raji'un. Kita lihat pada anak kalimat yang ke satu, ya. Ini adalah kalimat kata kerja karena ini didahului oleh fiil, ya, yu'tuna. Maka seperti biasa untuk kalimat kata kerja kita tentukan mana subjek, mana predikat, dan mana objek. Kita lihat pada kata kerja yu'tuna. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pada kata kerja yu'tuna itu ada damir hum. Maka hum ini menjadi subjek. Kemudian kata kerja yu'tuna ini menjadi predikat atau keterangan kerja. Selanjutnya pada kata ma atau, nah di situ atau, pada atau ini ada domir hum, maka hum menjadi subjek dan kata kerja atau itu menjadi predikat. Hum subjek ini menjadi pokok kalimat dan atau predikat ini menjadi keterangan kalimat. Kemudian jumlah hum atau ini menjadi keterangan kalimat dari isim mausul ma. Jadi ma ini isim mausul menjadi pokok kalimat dan atau, ya, ini menjadi keterangan kalimat. Nah, kedudukan dalam kalimat ma atau ini menjadi objek, ya. Jadi hum pada kata kerja yu'tuna menjadi subjek, kemudian kata kerja yu'tuna menjadi predikat, dan ma atau itu menjadi objek. Selanjutnya wa qulubuhum wajilah, mausuf dan sifatnya ini menjadi hal atau keterangan keadaan. Selanjutnya hum pada yu'tuna tadi menjadi subjek, maka dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat dan jumlah dari yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya jika dilihat dari allazina, maka allazina ini menjadi pokok kalimat dan jumlah yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya kita lihat annahum ila rabbihim raji'un. Ini kalimat kata benda, yaitu kalimat inna, ya, kalimat anna. Maka hum di sini ini menjadi pokok kalimat anna. Selanjutnya ila rabbihim raji'un. Nah, ini raji'un menjadi pokok kalimat dan ila rabbihim ini menjadi keterangan kalimat. Jumlah ila rabbihim raji'un ini menjadi keterangan kalimat anna. Kemudian dilihat dari keseluruhan, maka wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah ini menjadi pokok kalimat merangkai dan annahum ila rabbihim raji'un ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Sehingga maknanya bisa kita lihat ialah mereka yang berbuat atau melaksanakan dengan apa yang sudah didatangkan atau apa yang sudah diajarkan kepada mereka menurut sunnah Rasul ini, di mana hati mereka gemetar atau menggetarkan gelora bahwa mereka dengan ajaran pembimbingnya ini akan kembali
menurut ajaran pembimbingnya atau akan menyudahi satu kehidupan. Demikian yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ar walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.